Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami akan mensimulasikan coaching supervisi akademik dengan alur Tirta. Saya Dini Indriani sebagai supervisor. Dan saya Rani Ayusa Putri sebagai coach. Dan saya Dina Yuliana sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rani, halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita disempatkan waktu untuk bertemu kembali ya. Oh iya, hari ini kan katanya Bu Rani mau ada rencana coaching ya terhadap coachingnya Bu Rani ya. Iya. Nanti mohon Bu Rani saat melakukan coaching bersama coachingnya, mohon lebih memperhatikan rubrik penilaian yang sudah saya berikan ya Bu ya. Jangan lupa dengan alur ceritanya. Kemudian Bu Rani juga jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian saya juga nanti ingin melihat nih respon dari coach Bu Rani seperti apa ya. Jangan lupa juga Ibu harus menggunakan sheet coaching ya Bu ya. Yang ada itu loh Bu ya. Yang pertama itu seperti kemitraan, kemudian juga proses yang kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi dari coach Bu Rani nanti ya. Ya, sebelumnya saya ingin tahu dulu nih kompetensi coach yang ingin Bu Rani kembangkan nih, apa dari coach Bu Rani nanti nih? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu proses kreatif. Di sini ingin lihat posisi saya memberdayakan potensinya untuk menyelesaikan permasalahan atau mencari solusi. Ya Bu. Semangat ya Bu ya. Bagaimana kabarnya Bu Dina hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rani. Semoga Bu Rani juga baik ya. Baik, insya saya juga baik. Langsung saja Bu Dina ya, karena memang kita keterbatasan waktu. Ke tujuan pembicaraan kita hari ini. Bu Dina ingin bercerita apa nih? Ya Bu Rani, saya ingin curhat ya. Keterkaitan tahun ini saya mendapatkan murid ABK di kelas saya. Saya khawatir karena keterbatasan ilmu saya ya. Khawatir tidak terpenuhi kebutuhan pembelajaran dengan ABK tersebut. Juga saya khawatir kalau saya kursinya nggak bisa terus, bagaimana dengan murid-murid yang lain? Artinya akan terjadi kesenjangan. Berdasarkan yang saya tangkap dari keresahan Bu Dina sebelumnya itu di tahun ajaran baru ini Bu Dina mendapatkan yang berkebutuhan khusus gitu Bu ya. Kekhawatiran Bu Dina itu Bu Dina takut bahwa ketika menanganinya itu karena keterbatasan ilmu kita gitu takutnya tidak tertangani. Kemudian yang kedua ada dua ya tadi ya. Yang kedua itu khawatir juga ketika seandainya menangani yang ini murid yang lainnya takut merasa terjadi kesenjangan. Yang ingin saya katakan dulu anak berkebutuhan khusus di kelas ini seperti apa ya? Kebutuhan khususnya itu dia asik main sendiri ya, asik main sendiri, kemudian juga ngomong sendiri ya, sehingga mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Teman-teman yang merasa terganggu juga teman-temannya itu bilang kepada saya itu, Bu, kalau si Bini ini tidak mau melaksanakan tugas kesepakatan kelas. Jadi anak-anak tuh pada iri, kok dia enak banget ya nggak pernah ngelakuin kesepakatan kelas, kerjanya main aja sendiri, malah kita kalau lagi belajar dia ribut sendiri. Baik.
karakter yang asik main sendiri gitu ya, sendiri sehingga takut mengganggu temannya gitu. Dan kalau misalnya lagi asik ngomong sendiri, dia biasanya tidak melaksanakan disiplin kelas. Dari yang sudah Bu Dina lakukan ini, ada nggak sih maksudnya cara-cara yang udah Bu Dina terapkan gitu untuk menemukan murid yang betul-betul Dari anak-anak mengadu tersebut saya jadi berpikir itu saya lakukan akhirnya itu dengan membedakan cara belajarnya. Jadi saya memfasilitasi proses dalam pembelajaran karena anak ABK ini biasa dengan sendiri gitu ya, ngobrol sendiri, sehingga saya berikan pembelajaran lebih yang menyibukkan dirinya sehingga dia tidak bisa mengganggu teman-temannya dan ribut juga dalam ketika teman-temannya itu melakukan pembelajaran. Jadi saya bedakan tuh ya pembelajaran yang diberikan itu kita dengan anak yang memang tidak ABK. Nah saya lihat tuh setelah itu anak tersebut, murid-murid yang lain sudah tidak lagi diganggu, merasa terganggu oleh anak ABK. Namun saya tetap merasakan apakah cara saya ini sudah benar gitu, masih ada gitu kekhawatiran saya. Jadi tadi salah satu cara yang diterapkan itu kan berdasarkan dari murid-murid yang lain yang mengadu gitu kan. Bu Dina sudah berusaha untuk melakukan cara membedakan cara belajar si mahasiswa ini ya Bu ya, dengan cara memfasilitasi dengan kegiatan pembelajaran yang menyibukkan ya gitu, sehingga anak-anak yang lainnya tidak terganggu juga oleh si ini ya Bu ya. Kemudian ketika ibu melakukan itu kan murid-murid lain sudah tidak terganggu ya Bu, namun ibu masih merasa tidak pas belum caranya gitu ya. Kira-kira masih tersesat gitu. Kira-kira apa sih yang masih menjadi keresahan lagi gitu? Kenapa ibu merasa tidak yakin dengan cara tersebut? Karena saya khawatirnya ini apa yang saya berikan gitu, ke anak ABK ini karena kan tidak berdasarkan ilmu ya. Jadi saya khawatir gitu, ini benar apa salah gitu yang saya sampaikan. Tapi memang dari hasil ketika saya bedakan pembelajaran itu sudah kondusif, kelas itu sudah kondusif, kemudian anak-anak yang lain juga mengerjakan tugasnya dengan rapi, dengan ABK, yang ABK juga belajar dengan kesibukan yang saya berikan. Berarti jika melakukan cara ini ibu udah sudah kondusif lah semua di kelas gitu ya. Hanya saja karena tidak berdasarkan ilmu ditakutkan ada hal-hal yang salah gitu. Seandainya memang melakukan ini sebelum melakukan ini, apakah ini sudah melakukan diskusi misalnya dengan orang yang sudah dipercayai gitu kan sebelum melakukan ini kan. Dalam pikiran saya tuh saya ingin gitu ya, ingin belajar banyak ya dengan teman sejawat, ingin bertanya juga bagaimana sih cara menangani anak yang berkebutuhan khusus ya, sehingga saya nanti ketika saya memberikan pembelajaran ini saya tidak salah, jadi sesuai dengan ilmunya. Nah saya lihat teman saya ini memang dia sudah mengikuti pelatihan untuk anak kebutuhan khusus, jadi saya berpikir kemungkinan saya akan berkolaborasi yang membantu juga, ingin contoh atau meminta beliau tuh untuk memberikan masukan kepada saya juga metode-metode apa sih yang tepat yang diberikan untuk anak-anak. Oke, baik. Jadi rencana ibu ini untuk ingin belajar banyak dengan teman sejawat ya Bu ya. Kebetulan ada teman sejawat ibu yang memang memiliki kemampuan untuk menangani anak berkebutuhan. Berarti ibu sudah punya rencana nih untuk kedepannya seperti itu. Kapan nih
rencana ini akan dilakukan? Nah, mudah-mudahan sih minggu ini ya Bu ya, karena saya juga kan harus membuat rencana belajar. Masih kalau saya belum punya beliau ini teman saya takut masih salah gitu dalam memberikan pemberian kepada murid saya. Makanya saya pengen secepatnya minggu ini saya akan beri beliau untuk saya ajari, saya ingin jadi yang terbaik untuk juga beliau belajar. Oke, baik Bu Dina. Berarti Bu Dina ini akan melakukan kolaborasi atau sharing ya Bu ya dengan teman sejauh itu bagaimana menangani. Nah, dari pembicaraan ini kita sudah di penghujung waktu nih ya Bu ya. Kira-kira kesimpulan apa Bu Dina ambil? Alhamdulillah ya Bu Rani ya. Itu tuh keluar aja ya tiba-tiba tuh ibu bertanya, saya langsung terpikiran teman saya nih udah tahu ya. Kemudian yang saya tadi saya menemukan cara bagaimana saya memberikan pembelajaran yang tepat kepada murid saya yang ABK ini, juga membuat saya tidak memberikan rasa kesenjangan di antara murid saya ini. Jadi saya akan banyak belajar nih dari teman saya ini. Akhirnya saya menemukan bahwa saya harus banyak sharing, berkolaborasi dengan teman saya yang sudah memiliki ilmu terkait dengan berarti tujuan dari pembicaraan kita kali ini alhamdulillah untuk saya Bu ya. alhamdulillah Allah, semoga nanti Bu Dina bisa melaksanakan dengan baik, semoga juga bisa belajar kondisi di kelas ya. Baik Bu Dina, terima kasih banyak atas pembicaraan kita hari ini. Semoga depannya lebih baik lagi ya. Kita harus tetap mendampingi karakter mereka atau mereka bisa selalu Bu Dina. Terima kasih banyak Bu Rani atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Nanti saya akan bertemu Bu Rani kembali ketika saya sudah sukses nih berkolaborasi dengan teman saya yang memang mumpuni di bidang ABK. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Selamat beraktivitas kembali. Mohon maaf atas waktu yang sudah saya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi Bu Rani sudah melaksanakan proses coaching ya bersama coachingnya ya. Ini Sudah alhamdulillah ya. Jadi saya ingin tahu Bu Rani nih, kira-kira nih tadi sama Bu Rani menjadi seorang coach, kira-kira kelebihan yang sudah Bu Rani lakukan tadi apa aja tuh Bu Rani? selama proses coaching tadi, kelebihan yang sudah saya lakukan, insya Allah dalam proses present misalnya ya, dimana saya berusaha mendengarkan dengan penuh gitu cerita atau keresahan yang dirasakan oleh coach saya gitu kan. Saya mendengarkan gimana dia bercerita dengan baik, sehingga saya juga bisa menangkap permasalahan yang dirasakan. Tadi pun saya melihat Bu Rani mampu mendengarkan keluh kesah dari coachingnya Bu Rani dengan baik. Tapi tentunya kan tidak ada kesempurnaan ya Bu ya dari apa yang kita lakukan ya. Kalau kelemahannya tuh Bu, kira-kira kelemahan yang Bu Rani lakukan dengan selama menjadi coaching tadi apa Bu? Makanya selama menjadi coach tadi mungkin apa namanya, ketika mendengarkan keresahan Budina gitu, mungkin apa namanya masih harus menggali lagi, tapi alhamdulillah sih walaupun seperti itu Budina sudah berhasil menggali potensinya gitu, sudah mengayakan lagi gitu. Gitu ya Bu ya. Kira-kira nih dari proses coaching yang tadi Bu Rani lakukan, apakah itu sudah sesuai belum dengan alur cerita Bu? Untuk proses coaching yang saya lakukan, kalau menurut saya Bu ya, insya Allah udah sesuai. Ya mungkin
masih kurang menggali apa namanya, mengidentifikasi apa namanya dari masalah Budina itu di apa kurang menggali lagi gitu. Sebenarnya potensi yang dimiliki Budina masih banyak gitu ya, karena keterbatasan waktu juga gitu jadinya saya kurang banyak aja mengidentifikasi dia. Iya Bu, menyinggung dari opsi kan katanya ingin menggali kreativitas dari coachingnya Burani tadi. Kira-kira kreativitas itu sudah muncul belum Bu tadi saat obrolan tadi? Berdasarkan kesimpulan yang tadi Budina sampaikan itu, saya rasa sudah muncul ya Bu ya, karena tadi Budina sudah menemukan solusinya berdasarkan versi beliau gitu kan, seperti itu. Ya, alhamdulillah. Oh iya nih Bu Rani, pertanyaan terakhir nih dari saya. Kira-kira nih kompetensi sebagai coaching kedepannya yang ingin Bu Rani kembangkan seperti apa tuh? Sudah pasti ya Bu ya, tadi seperti yang di awal, karena saya memang tadi masih belum tahu menggali bagian identifikasi ya Bu ya. Jadi saya berusaha untuk terus belajar lagi bagaimana cara mengidentifikasi yang baik seperti itu, supaya potensi yang dimiliki coach saya bisa lebih diberdayakan. Kira-kira belajarnya seperti apa tuh? Belajarnya saya bisa sambil sharing dengan teman-teman yang mungkin memang sudah lebih hebat gitu ya Bu ya, kita saling berdiskusi di bagian masalah. Oke, baik. Semoga Bu Rani bisa mengembangkan ya kemampuan sebagai coaching lebih baik lagi, lebih keren lagi ya Bu ya. Doakan ya Bu Rani ya. Iya, amin. Terima kasih Bu Rani ya. Obrolan kita sore ini sangat menarik. Udah sampai